Assalamualaikum. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Desi di sini. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai kawasan Asia Tenggara. Kalian bisa lihat di layar itu ada logo ASEAN. Nah, ASEAN itu adalah organisasi yang ada di Asia Tenggara. Sebelumnya, kalian harus mengetahui kompetensi dasar ya, supaya kalian bisa paham mengenai perubahan keruangan antara interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Untuk ASEAN itu sendiri, ya, terbentuk sesuai Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri itu adalah, pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tan Nhat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina. Setelah itu, kalian bisa lihat di situ ada peta, ya, peta kawasan Asia Tenggara. Kalau kalian lihat di Indonesia ini, luas sekali Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Letak Asia Tenggara dari letak astronomisnya yaitu 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologisnya terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Batas wilayah sebelah utara itu benua Asia dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Untuk iklimnya, muson laut tropis dengan sifat selalu basah dan hangat. Iklim di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh angin muson sehingga mengakibatkan terjadi 2 musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai Oktober ketika angin muson tenggara bertiup dari Australia menuju daratan Asia. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai April ketika angin muson timur laut yang berasal dari Samudra Pasifik. Nah, kalian bisa lihat untuk angin muson, ya, dan musim kemarau, angin muson barat bentang alam Asia Tenggara, bentang darat. Kawasan Asia Tenggara mempunyai bentang darat yang menyatu dengan benua Asia yang disebut India belakang, yang terdiri dari negara Myanmar,
Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Kemudian bentang darat berupa kepulauan yang meliputi negara Singapura, Malaysia, Timur, Indonesia, Brunei, Filipina, dan Timur Leste. Bentang darat terdiri dari kenampakan berupa pegunungan, daratan rendah, bentang air berupa bentang air tawar yang meliputi sungai, danau, dan waduk. Bentang air asin meliputi lautan, yaitu Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Jawa, Laut Andaman, dan Laut Arafuru. Nah, sumber daya alamnya ini bisa berasal dari karena letaknya yang strategis, karena di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia, merupakan jalur pelayaran. Kemudian hasil hutannya itu persebaran hutan di seluruh negara Asia kecuali Singapura. Kemudian lautan, potensi utamanya yaitu sumber air hujan, sumber bahan tambang, bahan baku, pembuatan garam, dan lain sebagainya. Kemudian tanahnya yang sangat subur, yang terdapat di Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesia. Kemudian bahan tambangnya ini banyak sekali ya di negara Asia, bisa dari bauksit, timah, kemudian minyak dan gas alam. Nah, bentang budaya Asia Tenggara, yaitu pola bentang budaya di kawasan Asia Tenggara ini menjadi dua, yaitu pedesaan dan perkotaan. Rata-rata penduduk di Asia Tenggara itu di pertanian, ya. Penduduk Asia Tenggara ini pada tahun 2004 penduduk Asia Tenggara berjumlah 548 juta. Yang terbanyak itu adalah Indonesia, berjumlah 218.700.000. Nah, yang paling sedikit itu adalah Timur Leste, hanya 800.000. Untuk penduduk asli, suku bangsa Melayu itu mendiami wilayah Malaysia, Singapura, Indonesia. Kemudian suku bangsa Negrito mendiami Filipina. Suku bangsa Tai mendiami wilayah Thailand. Nah, penduduk pendatang itu seperti Cina, India, Arab, Eropa, dan Amerika. Nah, untuk kegiatan ekonomi penduduknya, tadi yang sudah Ibu bilang, yaitu sektor pertanian yang banyak sebagai tulang punggung di negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Faktor yang mendukung pertanian menjadi tulang punggung ekonomi penduduk adalah tanah subur, kemudian iklim yang mendukung, besarnya persentase penduduk yang tinggal di pedesaan. Nah, demikian mengenai kawasan Asia Tenggara. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas bab selanjutnya. Dan untuk lebih kalian memahami, Ibu akan memberi tugas individu. Ini ada 6 soal tugas individu yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.